Juventus menemukan stabilitas di bawah arahan Igor Tudor. Setelah menggantikan Thiago Motta pada fase akhir musim 2024-2025, pelatih asal Kroasia itu membawa perubahan instan. Juventus hanya kalah sekali dari 9 laga terakhir Serie A. Sebuah catatan cukup meyakinkan hingga manajemen klub memutuskan untuk mempertahankan Tudor untuk musim 2025-2026. Bahkan, Juventus disebut telah menyodorkan kontrak baru hingga 2027 untuk sang pelatih. Di balik catatan apik itu, ada pendekatan taktik yang benar-benar berbeda dari era sebelumnya. Selain itu, Igor Tudor juga tidak asing dengan sepak bola Italia. Dia pernah melatih Hellas Verona dan Lazio sebelum ke Juventus. Igor Tudor datang dengan filosofi dan struktur permainan yang tegas, membawa Juventus keluar dari periode inkonsistensi dengan identitas baru, lebih agresif, lebih vertikal, dan jauh lebih efisien. Langkah taktis pertama dan paling mencolok dari Igor Tudor adalah perubahan formasi dasar. Jika Thiago Motta lebih nyaman dengan formasi 4 back, maka Igor Tudor kembali ke pakem yang selalu ia andalkan, 3 back sejajar. Formasi 3-4-2-1 menjadi pilihan utama. Federico Gatti, Renato Veiga, dan Pierre Kalulu mengisi trio back tengah yang solid, sementara Lloyd Kelly kerap masuk rotasi untuk memberikan kekuatan fisik dan fleksibilitas. Transisi ini tidak selalu mudah, mengingat skuad Juventus dibentuk dengan struktur 4 back. Namun, pendekatan taktis Tudor yang lugas dan komunikatif membuat proses adaptasi berjalan mulus. Juventus hanya kebobolan 7 kali dari 9 laga bersama Igor Tudor musim 2024-2025 lalu. Juventus juga mencatat 3 kali nirbobol. Salah satu perbedaan besar dari era Motta ke Tudor adalah perubahan mentalitas di lini tengah. Jika Motta mengandalkan penguasaan bola dan tempo lambat, Tudor justru mendorong para gelandang untuk bermain lebih vertikal dan langsung. Manuel Locatelli dan Khéphren Thuram biasanya menjadi poros ganda, dengan Douglas Luiz sebagai opsi tambahan yang eksplosif. Alih-alih menahan bola terlalu lama, mereka kini diarahkan untuk segera memutar permainan ke depan, mencari celah sebelum lawan sempat mengatur ulang pertahanan. Sementara, peran bek sayap dalam sistem Tudor sangat vital. Andrea Cambiaso dan Timothy Weah diberi tanggung jawab besar untuk menjaga lebar serangan sekaligus membantu pertahanan. Keduanya aktif dalam overlap, rajin menyuplai bola dari sisi lapangan, serta memainkan peran krusial dalam transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Salah satu pemain yang paling diuntungkan dari perubahan ini adalah Kenan Yildiz. Di era Motta, pemain asal Turki itu sering terlihat terisolasi dan dibatasi oleh sistem. Tudor mengubah pendekatan tersebut. Ia memberikan Yildiz kebebasan kreatif, membiarkannya bergerak ke area berbahaya, menghubungkan lini tengah dan lini depan, atau bahkan menusuk langsung ke kotak penalti. Yildiz kini bukan sekadar pelengkap, tapi kreator utama. Jika Motta lebih suka satu penyerang, Tudor justru mengandalkan 2 ujung tombak sekaligus, Dusan Vlahovic dan Randal Kolo Muani. Kombinasi ini terbukti efektif. Vlahovic tampil lebih lepas saat punya partner yang bisa menarik perhatian bek lawan. Yang paling membedakan Juventus era Tudor adalah pendekatan bermain secara keseluruhan. Juventus bukan tim yang nyaman bertahan atau menunggu momen. Juventus sekarang aktif menekan lawan di area tinggi, menerapkan sistem pressing 1 lawan 1 yang mengganggu ritme lawan sejak awal. Mereka bermain dengan intensitas tinggi dan tujuan yang jelas, rebut bola, lalu serang secepat mungkin. Gaya ini sangat mengandalkan kebugaran dan kohesi tim, 2 hal yang mulai terlihat terbangun dalam skuad Bianconeri saat ini. Kontrak baru yang disiapkan untuk Tudor hingga 2027 menjadi sinyal kepercayaan manajemen Juventus pada proyek jangka panjang ini.